ada banyak ruang gelap di situ, ada banyak masalah besar. Kata orang yang ahli hitung katanya ya rugilah kita. Rugi besar lah. Jadi kita akan buat CBD. Boleh, Anda tidak kami perpanjang. Kalau Anda mau perpanjang konsepnya begini. Tapi kalau pemukiman nggak bisa. Nah, belum bayar ya 20 tahun keluar sana. Dialokasiin ke orang lain. Sampai kapan nyewa sama negara sendiri ini pertanyaannya? Oh gitu ya. Lah begitu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hadir lagi dalam channel ini ada tamu luar biasa jauh dari Rempang sana. Namanya Iskandar Taba. Dipanggilnya siapa sih? Iskandar. Taba Iskandar. Oh, beda ya. Taba Iskandar. Taba Iskandar. Taba itu artinya apa ya? Ya, tahun bahagia lah. Tahun bahagia. Dan mendampingi kita juga ada Mas Novel Baswedan. Pak Taba, saya mau tahu nih mutakhir nih. Rempang itu kalau dilihat di TV dan kalau Pak Bahlil ngomong udah selesai semua tuh. Ya kalau kondisi hari ini selesai semua tidak. Tapi kalau kita melihat terutama teman-teman di Batam sudah ada kemajuan. Tidak seperti awal munculnya proyek ini. Maksudnya kemajuan itu tidak lagi pakai kekerasan. Ya, tidak pakai deadline. Karena itu statement mereka keluar. Tidak ada deadline. Kemarin kan pakai deadline. 28 Oktober harus clear and clean. Bukan berarti tidak ada muslihat di situ kan? Nah, itu kurang tahu kita tentang muslihat ya. Tapi paling tidak. Terus diteliti itu. Jadi dari strategi sudah betul. Harus persuasif. Mundur mungkin 2-3 langkah untuk maju 5 langkah. Mungkin kan? Nah, itu muslihat itu kalau gitu namanya. Ya strategi boleh. Tapi sebaik-baik muslihat kan Allah sudah katakan Allah yang paling terbaik muslihatnya. Dia boleh mungkin. Sama dengan kejadian ini Mas. Kalau saya lihat tangan Allah. Di mana yang dilihat di tangan Allah. Teman-teman, ini Pak Taba ini menjadi penting karena beliau anggota dewan yang daerah pemilihan itu di Rempang, salah satunya yang paling utama itu. Jadi beliau mengetahui persis soal-soal di Rempang. Silakan Pak. Ya, jadi begini, munculnya kasus ini kan pertama seakan-akan periode saya sudah memberi rekomendasi untuk proyek ini. Tahun 2000. Ya 2004 periode saya. Saya kebetulan dipercaya ketua DPRD tahun 2004. Itulah yang digaungkan seminggu sebelum meledak kasus ini. Seakan-akan saya merestui apa yang mereka lakukan hari ini. Dan apa yang dilakukan justified ya. Jadi kalau istilah orang kampung buang badan. Nah, inilah yang saya bilang tangan Allah tadi. Tanpa mereka sadari dia membangunkan saya. Saya harus klarifikasi tidak benar. Yang saya rekomendasi bersama teman-teman di DPRD pada periode saya adalah pengembangan kawasan itu untuk menjadi pariwisata. Dan itu rekomendasi kepada pemerintah Kota Batam. Karena kewenangan DPRD memberi rekomendasi. Karena HPL-nya belum di BP Batam, belum di Pemko Batam, mereka harus bekerja sama. Maka dibuat MOU. Ingat, MOU loh Mas. MOU antara Memori of Understanding loh, bukan kontrak kerja. Antara BP dengan Pemko, BP ya. satu pihak dengan PT MEK. Oke. Tapi MEK juga kan beda dengan MEK yang sekarang kan? Nah ini saya baru rumor Mas, tidak tahu jelas apa MEK-nya nih. Ada yang mengatakan Makmur Elo, ada yang mengatakan Mega Elo. Itu banyak yang belum kita tahu, tapi saya artinya tidak masuk terlalu jauh tentang apa itu. Tapi yang pasti yang saya perjuangkan adalah keberadaan masyarakat saya itu yang turun-temurun sudah di sana. Nah, ini yang menurut saya laporan ke pemerintah pusat tidak clear and clean, walaupun mereka minta clear and clean tanggal 28. Ternyata semakin terungkap sekarang. Clear and clean yang dimaksud itu adalah pengajuan BP Batam untuk mendapatkan HPL. 28 Oktober. Kalau tidak clear and clean berarti mungkin sudah kedaluarsa sekarang. Kalau belum keluar HPL-nya. Makanya dia paksakan pada saat itu kan. Berikutnya, kesalahan pemerintah pusat adalah menggabungkan persoalan Rempang secara keseluruhan atau menyamakan masyarakat di sana itu satu komunitas. Padahal berbeda. Saya pengen klarifikasi. Ini persoalannya pemerintah pusat atau persoalannya Pak Bahlil ya? Ya bisa saja perorangan karena yang muncul memang Menteri Investasi. Oke. Ya bisa saja. Karena ini sebelum melanjutin nih, karena kan ada yang menarik nih, saya nggak Mas Novel. Kalau itu BP Batam, ya Pak ya, itu kan artinya di bawah kementerian ya Mas. Di bawah Menko. Di bawah Menko ya kan. Ya kalau itu urusan investasi, harusnya ada Menko-nya Pak Luhut yang hari ini. Kalau Menko Pak Erlangga. Pak Erlangga ya. Oh, kalau perekonomian ya. Kalau investasinya baru Pak Luhut yang sekarang lagi betres ini. Jadi ini sekarang tiba-tiba Pak Bahlil muncul sendirian di situ tuh. Selaku Menteri BKPM karena membawa investasi, saya kira. Tapi apapun itu Mas,
dibungkuslah dengan namanya PSN. Proyek Strategis Nasional. Mungkin Pak Bali yang mendapat kepercayaan Presiden. Tapi kan PSN itu kan mesti ada dukungan anggaran. Anggarannya Pasti. belum ada loh itu. Ya ini yang mungkin kalau kita dalami lebih kita cek jauh. nih. Ini yang kalau kita dalami lebih Ya, jauh. iya. Saya di DPRD saja sekarang baru mau mulai memasuk pembahasan APBD 2024. Sebelumnya belum ada. Ya, seperti sekarang kami. Untuk anggaran 2024 kan dibahas dulu. Dan harus mendapat persetujuan DPR. Betul. Kalau di pusat. Ini mau dipakai kemana uangnya? Ada hitung-hitungannya. Kalau ini untuk membebaskan, apakah layak dan wajar membebaskan dengan angka sekian triliun, kemudian mendapatkan ini sekian, harus diperhitungkan. Nah, ini kalau kita Ini kaji, proyeknya 2023 atau 2004 nih Pak Taba? kalau yang sekarang 2023, kan itu yang dijelaskan oleh mereka. Pada 2023 harus starting pointnya 2023 Oktober Pak Taba, kemarin. 2023 sudah ada belum anggaran yang dideploy itu? Belum. Belum ada. Belum. Tapi anggaran mana nih Pak? Nah itu. Kan kita lihat di Komisi 6 pembahasan kan belum ada. Karena mitra mereka Komisi 6 BP Batam itu. Dan sepengetahuan Pak Taba memang anggaran belum ada. Ya? Belum. Jadi kalau kemudian mereka gusur-gusur semua, kira-kira dalam pengalaman Pak Taba itu anggaran dari mana tuh biasanya? Kalau Nah, ini yang saya kira belum jelas kita, yang harus diperjelas. Karena informasi terakhir kalau Mas Bambang minta kekinian, sebagian katanya ada yang sudah menempati, saya belum cek di lapangan. Ada sudah mau pindah relokasi. Tadi saya kembali ke belakang sedikit, Mas. Ya, oke. Jadi Rempang itu harus dipisahkan sebenarnya. Ada penggarap, ada penduduk. Oh iya. Ini yang membuat jadi carun marun. Harus clear, betul. Setuju. Nah, pada periode saya 2004, kan HPL-nya belum jatuh ke BP, belum jatuh ke Pemko. Tapi jembatan sudah ada. Oke. Inilah terjadinya pembiaran oleh pemerintah. Lantas karena kelalaian pemerintah melaksanakan tugas dia, kok rakyat yang disalahkan? Maka muncul di situ. Belakang saya dapat, Mas, ada 6 perusahaan mendapat izin prinsip untuk berusaha di Rempang itu. Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan izin prinsip itu? HPL punya siapa? Itu yang belakangan Menteri BKPM mengatakan untuk ada beberapa perusahaan yang Supaya sempat tidak mendapat ini supaya kita akan pisahkan, kata dia. Supaya tidak insinuasi, sebut 2 Pak. Ininya aja, apa namanya? Inisialnya aja, perusahaan yang 6 itu. Saya tidak hafal nama perusahaan, tapi ada 6 perusahaan. Oke. Nah, artinya ada 2 komunitas. Satu penggarap, satu penduduk. Oke. Tapi waktu mau mengosongkan Batam, Rempang, disamakan, itu makanya terjadi masalah. Oh iya. Walaupun secara objektif kita juga harus lihat, saya bisa saja bahwa ini tidak murni kawan-kawan Rempang, ada juga yang ikut, yang punya kepentingan. Tapi pertanyaannya, kenapa orang ini dibiarkan menggarap berpuluh-puluh tahun di sana? Padahal bukan penduduk asli Ya, itu. siapa yang berizin? Kan kelihatan dari mata. Mana pengawasan dari BP Batam? Tahu-tahu mereka yang melakukan pembiaran. Sekarang karena mau digunakan, main sikat aja, disamakan. Itu yang membuat bergolak. Kami berbeda dong. Ini orang datang, kami penduduk sini. Ini yang membuat jadi berlarut-larut. Inilah yang menurut saya kecerobohan dan menganggap sepele masalah. Ini sengaja mereka tidak tahu atau mereka tidak mau tahu sebenarnya? Ya, kalau saya lihat ini tidak mau tahu. Karena dari statement beberapa pejabat pusat kan, menurut saya kan ngawur semua. Kapolri ngomong, Pak Mahfud kan ngomong, ini orang menempati di lahan BP Batam. Sudah sepakat mau diganti rugi, apa kurangnya? 200 Pak kita Mahfud naik tuh, ke 500. saya dengar Ada kan? tuh Pak Mahfud Ya, ngomong statement itu. termasuk Kapolri. Kapolri ngomong Pelanggaran hukum bahwa ini katanya ini di lahan BP Batam. Maka kita bertanya, lahan BP Batam dari mana? HPL-nya punya siapa tuh? Menterinya juga, Menteri ATR-nya ngomongnya sama lagi tuh. Yang lebih gila lagi, HPL sudah ada belum? ya kan belum ada. Kita kan nggak tahu nih. Penelitiannya Ombudsman menyatakan belum, Mas, belum. Kan harus clear nih, Iya. harus transparan. Menteri ATR menyerang dengan hukum normatif, tidak ada sertifikat. Pertanyaannya, yang lalai siapa kepada penduduk asli Republik Indonesia yang ratusan tahun di sana tidak punya sertifikat? Anda mana program sertifikat gratis itu? Kenapa Anda jemput bola? Loh, maka saya katakan, yang salah jangan disalahkan masyarakat yang lemah tak berdaya ini karena tak punya sertifikat dianggap tak punya hak. Nanti lama-lama suku anak dalam pun digusur itu. Iya. Nggak punya Tak punya sertifikat. hak, kamu dalam hutan nih. Dan udah digusur Hutan lindung, ya kan? Bukan kata anak ini dari Tuhan. Ada juga di hukum agraria kita, hukum pertanahan. Apabila digarap bertahun-tahun tanpa ada sanggahan, tanpa ada keberatan, berhak mereka untuk mendapatkan hak milik. Gitu kan? Iya. Harusnya jemput bola. Oke. Tadi kembali ke yang tadi saya bilang, Mas. Di sana ternyata selama ini banyak aktivitas. Ada yang berkebun, ada yang ternak ayam, ada yang ikan segala macam. Ini. Jadi sudah begitu heterogen.
Iya. Nah, sementara di dalamnya di Rempang itulah penduduk asli. Yang penduduk aslinya yang itu. nelayan tadi yang beranak pinak. Nah, maka saya kemarin menawarkan harusnya mereka dijadikan bagian integral dari proyek ini. Dari proses pembangunan yang akan Iya, dilakukan. ditata dong. Kalau tidak cocok untuk pabrik, polusi besar, kamu ke sana, tapi tetap di laut. Kalau rumahnya kurang layak, dilayakkan. Selama ini berapa GT kamu pakai kapal, kita besarkan supaya dia hidup nelayan. Gampang. Mari kita ulas satu-satu, Pak Lebah. Ada 3 isu. Pertama gini, dikatakan bahwa sudah ada persetujuan sebagian orang. Saya terus terang khawatir, jangan-jangan yang setuju itu adalah bukan penduduk asli di sana. Berharap ya. Ini yang perlu Itu kita gimana apakan, itu? Mas. Jadi saya melihat memang ada, itu orang kita suku Melayu. Cuman kan kembali harus kita verifikasi kan, harus diverifikasi ulang. Berapa puluh tahun dia di sana? Iya. Kan berbeda dengan yang lahir dan beranak pinak di sana tuh. Kalau itu udah bukan puluh tahun, berapa abad dia ada di sana? Dari sana kan. Iya. Nah, ini yang kita memang tidak punya akses melakukan itu, tetapi teman-teman para aktivis tetap melakukan pemantauan. Nah, walaupun harus dipikirkan baik-baik. Saya tetap pada pendapat untuk tidak relokasi tadi. Kenapa? Habitat mereka kan nelayan. Betul. Sama dengan ikan, Mas. Ikan itu di lubuk, di air. Kalau Mas naikkan ke darat, dia mati dia. Ikan lele tanggupnya berapa hari dengan gelepar-gelepar. Sama itu satu. Berikutnya, satu habitat mereka itu adalah nelayan di laut. Kedua, mata pencarian mereka memang di sana. Ketiga, karakter dia, karakter orang Melayu situ memang hidup di laut. Terus kita daratkan. Sampai berapa lama hidup ini artinya? Akan mereka alami dengan baik. Kemudian apa tidak terbayang kalau ini memang clear and clean 17.000 hektar. Dia mempunyai, kalau di Batam aja kan sekarang mungkin 30 tahun plus 20 tahun penambahan. Informasi saya belum tahu pasti berapa puluh tahun dia mempunyai konsesi terhadap ini. Hari ini mungkin kita, Mas Bambang juga boleh ke Rempang. Tapi kira-kira 10 tahun mendatang, apa itu bukan daerah tertutup? Sudah banyak kan contohnya. Jadi jangan terlalu bangga bahwa ada jaminan bahwa seperti itu saya, pakai PIN anggota DPRD. Oh silakan Pak hari ini. Karena masih ada polisi kita. Ketika 20-30 tahun mendatang daerah ini sudah tadi yang konsep relokasi ini, yang ngambil kebijakan hari ini sudah tidak ada lagi. Anak cucu kita akan berhadapan dengan investor itu. Anda mau kemana? Ini daerah tertutup sana. Mana bisa sini? Nggak ada jaminan bahwa investor tidak akan bertindak. Anggota DPRD punya PIN. Nggak ada laku sini. Nah itu ada loket. Bayar sana karcis untuk masuk ke sana. Itu pun tidak bisa ngakses jauh. Kan sudah banyak wilayah seperti itu. Balik dulu ke sini. Jadi yang orang setuju mesti diklarifikasi. Apakah mereka penduduk asli yang diverifikasi dan klarifikasi? Apakah mereka betul penduduk? Kalau kemudian ada program relokasi, yang mesti difikirkan adalah yang disebut dengan ekosistem sosial, Mas. Ya kan? Kalau orang biasa di situ dengan kebutuhan yang sosialnya setelah dipindahin ke darat, itu bisa proses genosida loh. Pembunuhan secara massal, Pak. Sistem kejahatan HAM di situ. Itu yang mesti diklarifikasi. Jadi sebaiknya tidak direlokasi, dia menjadi bagian yang terintegrasi. Dan ada konfirmasi mengenai itu. Itu yang kita koreksi. Kita harus ngikut dia. Jangan seolah-olah kita menghalangi program pemerintah. Begini, Mas. Istilah relokasi sudah mereka koreksi. Pergeseran. Ya, kan gitu. Diperhalus lagi lah. Pergeseran pun masih di wilayah pertama. Saya dapat informasi dari yang dituakan situ, Pak Grisman. Grisman, ya betul. Grisman komunikasi dengan saya. Apakah Pak Grisman sudah menerima apa yang ditawarkan pemerintah? Kalau memang menerima, mohon maaf. Berarti saya tidak perlu lagi ikut bicara, ya kan? Berarti saya tidak mau berbeda. Apa pernyataan Pak Grisman? Tidak Pak katanya. Mereka mau memindahkan kami ke Galang, saya tidak sepakat. Jangankan relokasi. Jadi ada pergeseran di sekitar Sembulang itu juga. Makanya dapat Tanjung Banon dan segala macam. Nah, sebenarnya sederhana Mas. Kalau memang ini digunakan tokoh-tokoh Melayunya, pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah saya katakan? Di situ kan ada kantor camat, ada kantor lurah. Selama ini ada puskesmas, ada sekolah dasar, ada SMP. Kok waktu giliran mau menggusur ini ditiadakan? Ini kemana pemerintahan ini? Ini kan sama dengan meniadakan pemerintah. Selama ini kan ada KTP, PBB ditagih, ada program seperti saya. Setiap tahun Mas, saya itu yang namanya istilah orang pokir. Saya program saya ngarahnya ke sana. Minggu depan saya akan membagikan 4 pompong kepada masyarakat sana. Mereka mikir nggak situ Pak? Nah, artinya ini kan wilayah pemerintahan dan ada penduduknya. Maka timbul pertanyaan, seketika dia mau relokasi pindahkan, bagaimana proyeksi pemerintahan untuk jangka panjang tentang ini? Tahu-tahu mendadak, sudah pergi sana, mau dibersihkan ini.
Iya, 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 iya. Apa ada carut marut tuh? Tadi yang Mas bilang tentang persoalan sosialnya. Jadi Pak Giris mengatakan belum setuju atau tidak setuju. Pak Giris akhirnya setuju karena itu pembicaraan dengan Pak Bahlil. Menurut Pak Grisman sudah ada kesepakatan. Tidak lagi relokasi Pak, kita pergeseran masih di dalam wilayah Rempang. Tunjuklah Sembulang, kemudian Tanjung Banun. Nah setuju dia. Tinggal sekarang pendataan. Nah ada sebagian masyarakat yang tidak bersedia. Masih ada yang mungkin ibu-ibu yang pernah datang sama Mas tidak bersedia. Karena menurut mereka masih belum clear, belum transparan. Bagaimana kelanjutan masa depan kami ini kalau kami pindah sana? Berapa lama yang bantuan 1.200.000 untuk hidup ini? Betul. Kalau gitu kita masuk di poin kedua nih Mas Novel. Nah ini minta bantuan Mas Novel untuk analisis juga nih Mas Novel. Problem yang kedua ini, ternyata proyek pembangunan yang namanya PSN ini, kalau tadi dalam diskusi, itu dananya belum jelas. Ya, silakan. Dananya belum jelas, Mas. Nah, kalau dana tidak jelas, kan artinya bagaimana mereka membiayai. Kalau kemudian sekarang ada janji-janji nih Pak Taba, mau kasih ini, mau kasih ini, mau kasih ini, mau kasih ini, masyarakat kan simpel, lo bikin dulu. Kalau perlu Pak, dana yang dia bilang macam-macam, taruh aja di deposit bank gitu kan, supaya kemudian masyarakat ada jaminannya. Kalau kan ada ini, kalau nanti meleset terus ngapain nih? Nah itu semua nggak ada. Gimana Mas Novel sebelum Pak Taba menjawab? Infonya sudah ada rumahnya katanya, entah ngambil rumah sih yang mana dia developer. Ada yang kerjasama mungkin developer nih. Memang begini ya, kalau bicara terkait dengan program strategis nasional kan biasanya ada dana pendamping dari APBN biasanya. Karena memang itu ditentukan untuk diperlukan dipercepat ya tentunya. Tapi yang saya menjadi bingung begini Pak BW, kan katanya itu program strategis nasional. Tapi kalau dilihat ternyata ada investor yang masuk untuk membuat pabrik kaca contohnya, atau usaha-usaha lain ya. Saya nggak tahu detailnya ya. Cuman gambarannya seperti itu. Kalau dilihat seperti itu, terus negara keluar uang nih. Ya kan untuk membereskan lokasi betul. Terus setelah dibereskan, yang dapat keuntungan siapa? Di situ sebetulnya ada banyak aset negara, contohnya jalan, listrik, dan banyak lagi dan banyak kantor-kantor dan banyak lain-lainnya ya. Jadi itu dihitung apa enggak itu. Terus yang ketiga adalah setahu saya kalau menggunakan wilayah HPL ya. Di Otorita Batam, di wilayah Batam dan sekitarnya, termasuk Rempang tentunya, itu kan ada tarif tuh. Ya, ada tarif. Tarifnya kalau saya lihat di aplikasi kalkulator OTW OET atau apa? OET sekarang namanya ya. Itu kan nilainya 68.500 per meter persegi. Itu belum termasuk ini ya, garis pantai ya Pak ya. Tapi yang ini kenapa jadi 21.000 gitu? Terus yang lain-lain tadi yang fasilitas itu juga bagaimana kompensasinya kan? Dari itu semua saya khawatir nanti bisa saja itu menjadi praktek korupsi. Kenapa? Ada pihak yang di tengah atau kita pakai istilahnya makelar lah. Kemudian jualnya ke perusahaan ini harga berapa? Jangan-jangan ada itu yang jual itu. Nah, ini yang bahaya nih praktek korupsi ini. Gimana betul? Biar clear and clean tadi. Ini sinyalemen ini kira-kira terjadi nggak tuh? Jangan-jangan? Kalau sinyalemen ada. Rumor-rumor yang berkembang bahwa ke investor lain angkanya. Ini rumor-rumor kecil, rumor gede nih. Nah, itu yang terjadi informasi yang kita terima di lapangan. Berapa Pak nilainya itu Pak? Ya mau katanya 1 juta per meter. Tapi itu ya memang kita perlu klarifikasi kan. Itu baru informasi yang masih simpang siur. Itu dari luas tanah berapa itu Pak? Ya artinya kan kalau ibarat jual tanah lah per meter, kalau tadi kan ada yang tarif 28.000. Iya betul. Kalau jenis usahanya itu misalnya jasa, itu lebih mahal. Perumahan elit lebih mahal, itu ada tarif tuh. Untuk tahap pertama 30 tahun diberi UET-nya. Dulu namanya WTO, sekarang UET karena tidak O-nya lagi, tidak otorita. Nah, ini berbagai tarif tadi, tergantung di Rempang itu. Walaupun, nah, ini memang harus saya secara objektif harus saya sampaikan. Yang akan dimanfaatkan itu bukan 17.000 Mas. Hanya 2.000 hektar. 17.000 itu kan status wilayah situ, Rempang itu status lahannya itu kan dari hutan lindung menjadi hutan burung. Jadi ada berapa klasifikasi Mas. Makanya dia kan ada masalah sebenarnya yang belum dituntaskan. Makanya APL ini kan tidak jatuh ke Pemko, tidak jatuh ke BP. Dan itu hutan lindung dulu. Maka ada perubahan. Itu kan prosesnya kan ada pengajuan tuh. Pengajuan ke Menteri KLH.
LHK, Menteri LHK. Kemudian persetujuan DPR untuk melakukan perubahan. Kabarnya itu sejak tahun berapa itu saya lupa, sudah diubah menjadi hutan buru. Makanya di dalam situ ada hutan lindung, ada yang HPK, hutan buru. Nah, yang akan dimanfaatkan untuk investasi ini hanya 2.000. Jadi 17.000 itu diminta clear and clean secara keseluruhan. Wilayah pengembang itu sebenarnya cuma 2.000. Maka dari situ kan bisa kelihatan, karena cuma 2.000 hektar mau digunakan, kan tidak perlu clear and clean. Ya. Penggarap yang tidak sah, Anda pergi. Tegakkan hukum dan undang-undang. Anda boleh. Itu yang saya maksud. Anda boleh bawa polisi, Satpol PP, Marinir boleh. Ini pelanggar hukum. Ya kan? Tapi kepada rakyat ini tak usahlah. Ajak saja LAM, tokoh masyarakat, camat yang biasa bersama mereka duduk. Pesta adat sebentar, ini mau diginikan. Pak, Kan bisa ditata tuh. Tetap aja militer nggak boleh masuk, Pak, urusan Nah, kayak kira-kira kalau yang untuk penegakan hukumnya. Tapi dengan rakyat saya janganlah ditakutin begitu. Itu yang saya maksud. Kalau polisi masuk juga tidak boleh pakai kekerasan. Iya. Jangan pula angin disalahkan, kan Betul. benar juga kan itu. Setuju kita. Itu jadi yang menarik dari situ, Mas. Tadi angka mau dijual 1 juta, ini sinyalemen ya. Terus kemudian dia bebasin cuma 26.000 ininya. Ada banyak fasilitas negara itu kan. Ada banyak ruang gelap di situ, ada banyak masalah besar. Kata orang yang ahli hitung katanya ya rugilah kita. Rugi besar lah. Dan kalau seandainya sinyalemen tadi bahwa ada orang yang mau ambil keuntungan di tengah atau maklar goib tadi ya. Angka kalau 2.000 hektar seandainya 2.000 hektar itu artinya 20 juta meter persegi. Ya. Kalau seandainya kali setengahnya saja 500. itu udah 10 triliun. Ya. Duit gede itu. Ya. Seandainya setengahnya aja. Ya. Tadi ada info 1 juta. Anggap aja setengahnya deh. 500.000. Itu 10 triliun. Ya. Nah, yang juga fakta di situ ternyata Pak Taba ada sebagian besar masyarakat yang mungkin udah ratusan tahun itu tetap menolak. Ya. Makanya dan kemudian yang jadi soal kan gini, nih Pak Bahlil ngomong, saya sudah ketemu dengan masyarakat. Begitu dicek sebenarnya cuma tokoh-tokoh informal. Di televisi kan Mas, di video-video dengan ibu-ibu udah nggak berani ngomong, nggak ngajak mereka ngomong, Ya, ada tuh. sehingga ibu-ibunya jadi ngamuk gitu loh. Jadi sekarang lagi-lagi sebenarnya meaningful participation di mana pemerintah mendengar apa maunya masyarakat dan mencari musyawarah terbaik itu belum terjadi secara penuh, Pak. Iya, sebenarnya tadi Mas, kalau kita setback ke belakang, sekarang itu status Batam itu, Kepala BP Batam itu kan ex officio. Tanpa memperpanjang definisi ex officio itu apa? Wali Kota Batam, ex officio Kepala BP. Tapi jangan dibalik. Bukan Kepala BP Batam, ex officio Wali Kota. Maka yang bisa menjadi Kepala BP itu Wali Kota Batam karena jabatan. Maka disebut ex officio bukan personal. Saya ikut yang menyiapkan konsep ini. Kalau yang di sekarang Menko, gimana sekarang, Pak? Nah, ini kasus ini bisa jadi studi kasus kita. Harusnya tidak mungkin terjadi karena wali kota itu bapak masyarakat. Jadi waktu kasus ini yang tampil wali kotanya dong, Pak ini rakyat saya. Bukan BP. Bukan BP-nya. Hitungan BP kan bicara investasi. Kalau sering dulu saya sampaikan waktu periode saya, mazhabnya beda. Otorita Batam dan BP Batam sekarang itu mazhabnya investasi, memang dia pertumbuhan. Tapi yang ini bapak rakyat, pemerataan. Duit silakan dibuat sama BP Batam, sini duitnya rakyat saya mau sejahtera. Kan gitu kira-kira. Dalam pemerataan itu ada keadilan di situ kan? Harus ada keadilan sama dengan ini. Kalau yang dikedepankan bapak rakyatnya kan tidak akan mungkin terjadi. Ini rakyat saya. Jadi jangan mengatakan bahwa ini proyek pusat. Saya tidak bisa apa-apa, lu ngapain jabat? Saya harus disampaikan, ini masalah ini rakyat saya. Mengundurkan diri aja, Pak. Dan tadi menarik juga ya, kalau terkait dengan masalah BP Batam ya, kan di sini kan ada pemerintah daerah, ada BP Batam, dan tata kelola pertanahannya dan lain-lain. Mungkin BPP. Bapak bisa jelasin lebih secara konsepnya awal. Ini bom waktu juga, yang tidak pernah dituntaskan. Konsep ex officio ini sebenarnya karena begitu dominannya otorita Batam terus menjadi BLU, tadi yang saya bilang, wilayahnya menjadi free trade zone. Di dalamnya ada pemerintah kota. Di mana-mana konsep free trade zone ini, jangankan di Indonesia, di seluruh dunia. Saya pernah ke Oman, free trade zone-nya dengan freeport-nya ada satu wilayah yang punya garis, artinya kalau istilah tentara demarkasi, artinya ada koordinatnya jelas. Hanya itu memang daerah tertutup sehingga para investor datang itu masuk ke free zone tidak diganggu apa-apa. Betul. Dan dia hanya bagian kecil dari zona pemerintahan itu. Nah, kalau di Batam lain. Ini free trade zone, Pemko di dalamnya. Ada rakyatnya, ada DPRD-nya. Sedangkan lahan dikuasai sama BP. Itu yang bikin kekacauan jadinya. Kalau sekarang tidak ada keributan tentang pertanahan karena dibuat ex officio.
Tetapi kan tidak dituntaskan. Harus jaringan ekspropriasi tuntas. Bagaimana tentang status lahan di Batam ini? Sampai berapa lama rakyat di daerah pemukiman menyewa nih? WT ini kan menyewa. Kalau konsep ini digunakan untuk jasa, Mas, bisa dipahami. Di beberapa negara digunakan. Karena contoh, kalau sekarang berdiri ruko-ruko, pada 30 tahun mendatang sudah tidak cocok ruko. Jadi kita akan buat CBD. Boleh, Anda tidak kami perpanjang. Kalau Anda mau perpanjang, konsepnya begini. Tapi kalau pemukiman, nggak bisa. Belum bayar ya 20 tahun, keluar sana. Dialokasikan ke orang lain. Sampai kapan nyewa sama negara sendiri ini pertanyaannya? Oh gitu ya? Lah begitu terus. Nah sampai sekarang itu belum waktu, tidak dituntaskan. Ini the new colonialism, Mas. Nah, iyalah, nyewa. Saya menguasai ini dengan atas nama hukum tadi kan BLU. Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum seberapa besar kewenangannya? Badan Layanan Umum BLU Kementerian Keuangan tapi menguasai lahan. Oke, sekarang poin yang ketiga. Kalau masyarakat hari ini kan masyarakat itu sederhana, Pak, sebenarnya. Jangan ganggu ekosistem sosialnya karena dia kan ingin melindungi anak cucu keturunannya sebenarnya. Terus satu yang paling dekat, Pak. Ini cuma dijanjiin. Waktu ibu-ibu itu datang, ibu masih percaya sama kepala otoritas itu. Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Dia udah melakukan berbagai macam pelanggaran, Mas, terhadap janji-janji sebelumnya. Bagaimana saya percaya? Simple aja. Dan itu ada pertanyaan waktu di DPR itu, Pak Taba. Dia bilang gini, nih mau dibikinin rumah, bikin dulu rumahnya. Jadi konsepnya kalau saya lihat dari beberapa media online yang pindah-pindah itu, Mas. Pertama kan konsep dia pertama untuk sementara. Tempat sementaranya itu di rumah susun. Yang berikutnya yang bersedia relokasi katanya ada dibuat rumah tipe berapa itu tipe 45. Mungkin kerjasama dengan developer, ada yang diuntungkan juga developer. Sudah bisa masuk walaupun informasi terakhir saya terima ada beberapa yang belum dialiri listrik dan air. Jadi kan tidak seperti segampang balik telapak tangan dong sebenarnya. Nah, makanya saya keberatan dulu dengan deadline 28 itu. Maksudnya apa? Anda bisa siapkan simsalabim tuh 28 Oktober itu. Tidak gampang memindahkan orang berubah dari beberapa komunitas dan habitat dia. Anak-anak sekolah dan segala macam. Dan ini lupa, Mas. Walaupun yang dilupakan artinya saya informasikan kepada publik. Selama ini. Nah, ini salah satu, Mas. Ini akan muncul. Apa itu, Pak? Tanpa disadari walaupun dia itu katanya ilegal dalam status lahan. Bukan sembako. Sayur mayur Batam. Walaupun sebagian diimpor dari beberapa daerah dari Rempang. Di situ ada areal pertanian. Cabai itu dan bawang merah itu kan penyumbang inflasi terbesar dari sana tuh. Ikan, udang, lele, sayur mayur, termasuk buah-buahan. Apa yang terjadi dengan perjalanan proyek ini? Apa pernah diantisipasi oleh pemerintah daerah akan terjadi kelangkaan pangan? Sudah ada belum contingency plan terhadap ini? Kalau ini dihentikan, dari mana pasokan? Jadi kita orang yang waras jangan nunggu terjadi dulu baru kemana ini nyari dari Jambi apa dari Lampung apa dari mana? Dan tidak gampang. Batam dari dulu itu persoalannya. Beras itu impor Batam. Dan ingat status Batam ini yang jangan dilupakan, Mas, free trade zone. Free trade zone itu artinya itu sama dengan disamakan dengan status daerah luar negeri itu, bukan daerah pabean. Jadi barang dari Riau, barang dari Padang, barang dari Tanjung Pinang yang bukan wilayah FTZ itu dianggap impor. Ngeluarkan barang dari Batam, ini batik saya ini kan dari Jogja, Mas. Jangan coba-coba ini. Kalau saya mau kirim balik karena salah ukuran, kirim ke Jogja, ini dianggap ekspor. Kenapa aja sama bea cukai? Tuh, gila kan? Mikir nggak sampai sejauh itu yang terjadi di Batam. Jadi jangan anggap kecil masalah ini. Tuh, sekarang nggak ada cabai. Misalnya, berhenti orang sana produksi cabai. Nggak ada ikan. Dari luar. Datangnya dari Jambi. Impor dari Jambi. Mulai bea cukai tampil dia dengan seragamnya. Ini penyelundupan katanya. Indah lah. Tuh. Pernah bicarakan sampai ini? Kata kuncinya tadi udah betul Pak Taba. Ini kewarasannya dibangun nggak di sana? Kata kuncinya. Loh iyalah. Dan ini tidak pernah, Pak, dalam percakapan ketika Menteri Bahlil ke sana, Pak, nggak ada percakapan seperti ini. Saya di DPRD, anggaplah mungkin DPRD provinsi tidak punya kewenangan. Di DPRD Batam saya tanya teman-teman, ada pembicaraan, kan harus dibicarakan proyek ini sekian nilainya, kemudian apa nilai ekonominya, rakyat mana? Nggak ada, tahu-tahu itu tanggal 28. Clear and clean. Itu yang membuat bergolak, Mas. Itulah makanya BW Batam itu di bawah Menko Perekonomian, karena urusannya banyak. Tapi kalau yang ngambil keputusan satu menteri ya repot. Dananya nggak begitu jelas, pemahaman terhadap persoalan ke depan yang sangat kompleksitas tidak pernah dipotret secara baik. Jadi sebenarnya kita sedang membangun proses kehancuran, Pak. Ya bisa saja, Mas. Tapi kan paling tidak begini. Ini kan
Menyelesaikan dengan retorika tidak cukup. Iya. Ingin mengatakan merendah bahwa saya anak kampung. Saya mau ketemu Bapak. Itu kan tidak perlu. Ini pekerjaan teknis. Anda yang mau lakukan apa? Itu yang harus clear. Ini yang mau saya lakukan. Pada bulan ini. Ada jelas kan? Kalau ibarat perjalanan rundown-nya jelas. Kalau ini aja project plan-nya jelas. Tidak bisa karena ini saya juga jadi imam. Supaya apa? Ini bukan candaan. Iya. Ini barang real, harus clear. Bisa dibayangkan 40 tahun kemudian kita sudah tidak ada, Mas. Ini kalau salah penanganan. Kita nonton tuh di Rempang tuh, mau masuk. Nggak ada apa-apa lagi. Dan gini Pak BW, kalau bicara terkait dengan tadi, ini program strategis nasional gitu, untuk investasi. Ini kan bukan proyek pendek ya, mestinya kan jangka panjang. Ya, perencanaannya. Dan gitu ya. Yang pertama belum perencanaannya lagi, perencanaannya mana gitu kan. Belum lagi kalau kita mau bicara diimplementasikan, pastinya perlu waktu nih panjang. Dan itu dilakukan di penghujung di pemerintahan. Itu dia. Ya, saya sebenarnya dari spiritnya saya sependapat. Tetapi ini kan namanya mempetakompli rakyat. Apa yang didengungkan? Ini sebenarnya awalnya mau ke Malaka. Malaka tidak siap. Maka kita yang menampung, oke? Kita maka dikejar waktu. Kan kira-kira begitu. Ini kan didikte sama investor namanya. Kalau ini tidak berhasil, ya seolah-olah orang seperti saya, Mas BW, Novel, ini buat podcast gini emang halangi nih. Investasi kan gitu. Lah kalau tahu ini saingan besar banyak. Dan saya juga sangat paham. Negara asing, negara luar, terutama Singapura ya. Tidak akan senang dengan kemajuan kita. Terutama Batam sejak awal saya katakan. Singapura senang dengan situasi Batam gini. Tapi saya bukan senang sebenarnya. Tapi jangan disalahkan kita. Kenapa dia jadi carut marut? Karena penataan mereka yang tidak betul kan. Coba kalau diatur dengan baik. Singapura mas memang senang dia dengan carut marut Batam begini. Dia main di wilayah abu-abu ini. Ini yang terjadi selama ini. Untuk diketahui mas, setiap siapa saja, ini mau tahun politik, siapa saja yang mau jadi presiden janjikan Batam nanti akan ditata dengan baik, ini baik. Selesai itu hilang. Tanah sampai hari ini tidak selesai. Terbukti dengan janji mau sertifikat 3 bulan. Nggak jadi. Bayangkan carut marut lahan segala macam. Sekarang janji lagi mau bikin rumah. Siapa yang bisa jamin? Singapura senang dengan kesemerawutan karena dia hidup dari ketidakteraturan. Di tempat dia sudah teratur. Nah, jadi kita bukan senang, kita tahu. Jadi tidak usah dikasih tahu bahwa ini bangun sampai ini seolah-olah ada Singapura yang menunggangi. Anda yang tak betul, maka bergolak masyarakat. Itu yang saya sebut bahwa narasinya itu spekulatif dan manipulatif. Seolah-olah kesembronoan dan kesemerawutan itu diciptakan oleh masyarakat. Ini muncul mas. Di online di Batam. Justru itu disebabkan oleh ketidakmampuan teknokratis untuk membangun sistem. Ini dibangun di beberapa online di Batam yang mengatakan bahwa ada indikasi warga negara asing menggerakkan demo. Itu jahat betul tuh yang melakukan kayak gitu, jahat betul. Begini mas, saya juga tidak menutup mata bahwa yang bergerak bisa saja tidak sepenuhnya warga Rempang. Tapi jangan disalahkan warga Rempangnya. Bisa saja orang yang punya kepentingan lain di situ. Ya gara kita tidak clear yang mana rakyat, yang mana. Coba kalau dari awal dipisahkan. Ini rakyat, malah dia bisa akan membantu. Nah, dijelaskan ini kan begini, nasib bapak ibu begini. Oh, dia mungkin tampil di depan menghadapi para menggarap liar, ya kan? Baik. Persoalan Rempang tak bisa diselesaikan dengan kata-kata narasi. Dan saya sudah selesaikan. Berikan kepada rakyat sistem pembangunan, sistem planning yang jelas. Terbuka. Dan itu didiskusikan bersama-sama masyarakat. Jangan manipulatif lagi. Cukup sudah manipulasi. Kita akan jumpa lagi di channel ini di lain waktu. Pak Tawai terima kasih. Sama-sama. Mas Novel terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.